Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Kudus. Anak sekalian, apa mau absen dulu ya? Posisi Eseran. Ada satu orang yang tidak diizin ya. Setelah absen tadi kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa, kita bela bersama. Baik, hari ini kita kembali mempelajari materi bab 2. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, saya minta kalian siapkan buku tulis, buku catatan, berpoin, pensil, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan PPKN. Sudah? Kalau sudah siapkan bukunya, periksa sampah bagian kiri, bagian kanan di bawah meja, silakan diperiksa. Kalau ada sampah, silakan dibuang. Kalau sudah bersih, duduk di tempat diam. Sudah? Tidak ada sampah ya? Baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab 2. Coba buka bab 2-nya. Bab 2 judulnya menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian B. Coba lihat bagian B. Sudah ya? Yang kita pelajari pada hari ini adalah bagian B-nya, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik. Sebelum mempelajari tentang ini, Bapak hanya mengingatkan kembali materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Rabi ya, tapi saya masih bisa dengar suara kalian. Kedudukan dan makna alinia pembukaan UUD NRI tahun 1945. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembukaan. Pada hari ini kita membahas tentang kedudukan dari Undang-Undang Dasar itu. Oke, Bapak akan menyampaikan pertama kompetensi dasar, kedua indikator, dan yang ketiga tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi kita hari ini yaitu menelang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Indikator yang pertama, menganalisis makna UUD 1945 dalam sistem hukum nasional. Sekarang tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan video, nanti ada tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan makna, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Pak, setelah ini Bapak akan menampilkan video. Sifat dari Undang-Undang Dasar itu apa saja? Merupakan peraturan hukum positif yang itu sifat. Oke, anak-anak sekalian, untuk sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Ini langkah kerja terkait dengan LKPD. Kerjakan LKPD berikut ini. Manfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku siswa PKN kelas 8 halaman 37 sampai 39. Kemudian jawablah pertanyaan yang ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan pemahaman kalian dalam membaca materi pada buku tersebut. Silakan dikerjakan. Silakan bentuk dalam kelompok sesuai dengan yang sudah saya bagikan. Silakan.
maksudnya. Dari Surya. Nah. Baik anak-anak sekalian, kalau sudah semua untuk mengerjakannya, waktunya untuk mempresentasikan. Untuk presentasi, saya persilakan kelompok 1 dulu, silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi fungsi UUD NRI 1945, alat kontrol. Fungsi yang pertama sebagai alat kontrol. UUD NRI tahun 1945 sebagai alat kontrol aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI tahun 1945. Fungsi yang kedua, mengatur. UUD NRI tahun 1945 juga berfungsi sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Fungsi ketiga, penentu. UUD NRI tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. 2. Tuliskan dan jelaskan 4 sifat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggaraan negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. 2. Singkat dan simpel. Memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. 3. Memuat norma-norma aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusi nasional. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. 3. Tuliskan kedudukan dari UUD 1945 sebagai hukum dasar. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Itu saja hasil diskusi kami. Kami persilakan untuk kelompok 2, 3, dan 4 memberikan pertanyaan. Silakan kelompok 1 kelompok saja yang berikan pertanyaannya. Kelompok 2. Nanti kalau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4 bisa. Silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan sebagai kelompok 1. Kami dari kelompok 2 yang memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Sebutkan aturan-aturan dalam Hukum Dasar Republik Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelaskan. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 Yang besar saja sudah. lebih jelasnya tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergambar seperti berikut. A. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. B. Pasal-pasal. Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri dari atas 27 bab, setelah diubah menjadi 73 bab. Untuk sesi diskusinya sudah selesai ya. Untuk sesi diskusinya sudah selesai. Oleh karena itu kita lanjut membuat kesimpulan. Saya minta satu orang untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Silakan. Fungsi UUD NRI 1945 yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai pengatur, yang ketiga sebagai penentu. Terima kasih yang sudah membuat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, selanjutnya di depan ada tulisan refleksi. Silakan ditulis di buku tulis kalian refleksi yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apa manfaat mempelajari materi tersebut?
Yang kedua, apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Yang ketiga, apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Baik anak-anak sekalian, setelah menyelesaikan refleksi, di depan ditampilkan ada soal evaluasi. Soalnya ada 3. Yang pertama, jelaskan fungsi kontrol dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal ini yang sudah kalian diskusikan tadi, diberikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana memahami materi yang barusan dipelajari. Yang pertama, jelaskan fungsi kontrol dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini juga ditulis di buku tulis kalian. Baik, untuk soal evaluasinya sudah? Sudah. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan berikutnya perlu Bapak informasikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan membahas bagian yang C. Silakan dibuka bagian C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Itu di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Saya minta untuk mengumpulkan LKPD-nya. Silakan. Satu orang, satu kelompok, satu orang sendiri. Baik, silakan duduk, silakan duduk yang rapi. Baik anak-anak sekalian, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Oleh karena itu kita menutupnya dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk berdoa. Yang laki-laki, maju.